Selamat malam pemirsa, saya Tina Talisa dan saat Anda sedang mulai bersiap-siap menikmati akhir pekan, kami bersama Anda lagi dalam Talk to iNews sampai 1 jam nanti, sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Ada satu topik yang akan kami bahas dan topik yang dibahas ini sesungguhnya bukan topik yang enak disimak di akhir pekan. Karena urusannya berhubungan sama politik, berurusan dengan hukum, tetapi harus kita bahas karena ada hubungannya dengan kita semua. Karena bersangkutan dengan pejabat publik, bersangkutan dengan hukum, bersangkutan dengan politik. Kita akan membahas mengenai penetapan tersangka mantan Sekjen Partai Nasdem, kita katakan mantan karena sudah mengundurkan diri kemarin sejak ditetapkan sebagai tersangka, Patrice Rio Capella. Kita akan melihat dari sudut pandang hukum, kemudian dari sudut pandang politik juga. Karena ini bukan kali pertama pejabat publik yang adalah anggota DPR pun di sisi lain adalah elit di partai politiknya yang tersangkut urusan korupsi. Meskipun ini partai baru, jadi wajar kalau di antara Anda ada yang berpikir partai itu lama sama baru sama aja gitu ya. Nah, kita akan membahasnya dari sudut pandang hukum, kita akan berikan kesempatan kepada kuasa hukum untuk menjelaskan seperti apa, kemudian dari Partai Nasdem juga terutama yang bidang hukum, lalu dari pengamat politik dan juga pegiat anti korupsi dari ICW. Kita akan mulai informasi dulu pemirsa soal bencana kabut asap. Ini tidak boleh kita lupakan karena masih terus terjadi dan kita akan mengajak Anda ke Palangkaraya karena kondisinya teramat parah dan ini adalah kondisi yang terburuk sejak beberapa bulan terakhir ini. Ini adalah gambaran yang bisa Anda saksikan kalau saat ini, kalau tadi sebelum matahari terbenam di tempat Anda bisa melihat langit, bisa punya jarak pandang yang baik. Ini adalah gambaran di Palangkaraya. Jadi kalau kita katakan darurat asap dan kita terus-menerus menyampaikan informasinya karena memang beginilah kondisinya. Sore tadi kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah semakin pekat dan merata. Dan ini adalah kondisi terburuk selama 3 bulan terakhir. Cuaca dengan asap pekat ini terjadi merata, jarak pandang pun hanya 10-20 meter. Bayangkan hanya 10-20 meter saja. Dari pantauan di kawasan bundaran besar atau pusat kota, arus lalu lintas tampak sepi jika dibandingkan beberapa hari sebelumnya dan berdasarkan pantauan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Palangkaraya, partikel konsentrasi di Palangkaraya dan sekitarnya sudah mencapai hampir 2000 mikrogram per meter kubik. Level sehatnya adalah hanya 0 sampai 100 mikrogram per meter kubik pemirsa. Jadi kondisi yang harus dihirup oleh saudara kita di Palangkaraya adalah 20 kali dari kondisi yang sehat. Jadi betapa tidak sehatnya kondisi di sana, betapa amat wajar kalau kita geram, kita marah dengan para pembakar hutan dan lahan di sana. Kalau berkaca pada udara yang layak, sebetulnya 150 mikrogram per meter kubik masih aman, tapi paling baik itu sebisa mungkin di bawah 100. Jadi sekali lagi ini adalah Indonesia, ini adalah bagian dari saudara-saudara kita yang harus mendapatkan dampak dari pembakaran hutan dan lahan. Kami selalu menegaskan bahwa ini bukan kebakaran, tapi pembakaran. Sekarang kita langsung masuk ke informasi yang berkaitan dengan topik yang akan kita bahas, bahwa hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella sebagai saksi untuk perkara bantuan sosial. Didampingi oleh kuasa hukumnya Magdir Ismail yang nanti akan bersama dengan saya. Rio memenuhi panggilan KPK diawali pada pukul 9 pagi tadi. Rio yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak banyak berkomentar saat ditanya oleh wartawan, tetapi ia menyampaikan bahwa kali ini diperiksa sebagai saksi dalam penanganan kasus Bansos Sumatera Utara. Sebelumnya KPK telah menetapkan Patrice sebagai tersangka dugaan penerimaan suap terkait penanganan perkara bantuan sosial di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Agung. Ia diduga melanggar pasal 12 huruf A huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor atau tindak pidana korupsi.
Kami ajak Anda langsung ke gedung KPK bersama kita, nanti akan ada Umar untuk menyampaikan informasi terkait pemeriksaan Petrus Rio Capella. Umar. Baik, kondisi terkini teman-teman awak media saat ini sedang menantikan apakah Petrus Rio Capella akan keluar dan memberikan keterangan keterangan bahwa apakah dirinya akan ditahan atau ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kedua ini, karena kasus ini kasus yang menjerat Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ini terlibat dalam 3 kasus yang berbeda. Pertama, kasus dugaan penyelewengan dana bansos senilai 2 triliun rupiah. Terus kedua adalah pelaku suap terhadap hakim dan panitera PT UN. Dan kini adalah dugaan gratifikasi yang diberikan kepada jajaran pimpinan DPP Partai Nasdem. Dan dari ketiga kasus ini, Gatot Pujo Nugroho beserta istri mudanya Evi Susanti ditetapkan sebagai tersangka dalam 3 kasus yang berbeda. Karena kasus dugaan suap terhadap panitera dan hakim PT UN setelah P21 atau telah selesai dalam pemeriksaan dan telah lengkap dan sudah dapat diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun memang naas nasib Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho terlibat kasus ketiga saat ini, yaitu gratifikasi yang diberikan kepada pimpinan-pimpinan DPP Partai Nasdem yang menyebabkan Gatot Pujo Nugroho dan Evi Susanti kembali ditetapkan sebagai tersangka. Artinya bahwa Gatot Pujo Nugroho dan Evi Susanti telah 1 kali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana bansos oleh Kejaksaan Agung dan 2 kali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pertama karena kasus penyuapan terhadap hakim dan panitera PT UN, dan kedua gratifikasi terhadap Sekjen Partai Nasdem Petrus Rio Capella. Dan saat ini kami menantikan pemeriksaan atas Petrus Rio Capella. Apakah Petrus Rio Capella akan ditahan ataupun hanya ditetapkan sebagai tersangka, karena memang di KPK minimal ada 2 alat bukti yang mampu menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dan untuk ditahan juga berdasarkan 2 hal, yakni pertama, apakah tersangka ini dianggap berpotensi untuk menghilangkan barang bukti atau melarikan diri ke luar negeri. Dan sampai saat ini setelah sekitar hampir 12 jam, yakni dari jam 9 pagi tadi sampai sekarang, Petrus Rio Capella belum keluar dari pemeriksaan. Dan itu yang menyebabkan kami, teman-teman awak media, masih bertahan untuk mendapatkan informasi terbaru yang akan disampaikan kepada Anda pemirsa. Dan secepatnya akan kami sampaikan perkembangan dari kasus pemeriksaan Petrus Rio Capella yang merupakan Sekjen Partai Nasdem ini. Kembali ke Anda. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta. Dan teman-teman tentu masih bertahan di sana untuk menantikan perkembangan terkait pemeriksaan Petrus Rio Capella. Mengenai Partai Nasdem, KPK menunjukkan taringnya dalam pemberantasan korupsi, dan kali ini tidak bisa dilepaskan bahwa urusan Petrus Rio Capella kemudian dikait-kaitkan dengan Partai Nasdem. Mari kita akan simak tayangan yang sudah kami siapkan berikut ini. KPK kembali menunjukkan taringnya. Setelah sempat coba digembosi lewat revisi Undang-Undang KPK, kini KPK bangkit dan melibas koruptor. Salah satunya Sekjen DPP Partai Nasdem, Petrus Rio Capella. Rio terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah karena terlibat dalam kasus suap hakim PT UN Sumatera Utara. Dan dalam kasus yang sama, penyidik juga telah menemukan 2 bukti permulaan yang cukup, yang kemudian menetapkan saudara PRC menjadi tersangka selaku anggota DPR
dugaan pasal yang diduga dilanggar adalah pasal 12 huruf A, huruf B, atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk meredam panas dingin suhu politik, Rio mengambil tindakan dengan mengirimkan surat pengunduran diri ke DPP Nasdem. Dan tadi saya sudah melaporkan kepada Pak Surya, selaku ketua umum partai ini, dan saya menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Jenderal dan menyatakan berhenti dari partai ini. Namun masalah tidak berhenti sampai di situ. Para pengamat menilai dugaan penerimaan hadiah terkait korupsi dana bansos menunjukkan bahwa dana bansos menjadi bancakan atau perampokan oleh partai politik. Perampokan dana bansos semakin diperparah dengan melibatkan penegak hukum seperti Kejaksaan Tinggi setempat. Apalagi petinggi kejaksaan juga diisi oleh partai politik, sehingga penegakan hukum menjadi komoditas politik. Masyarakat berharap banyak supaya KPK tidak tebang pilih dan ada keberanian untuk mengusut siapapun yang terlibat di situ, tidak terkecuali elit-elit partai politik. Tidak hanya di kalangan elit politik, penetapan Rio juga sontak menjadi perbincangan publik. Bahkan hashtag bubarkan Nasdem jadi trending topik Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari janji Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mengatakan apabila ada kader dari Nasdem yang terlibat korupsi, lebih baik partainya dibubarkan. Namun sayangnya saat ada kadernya yang terlibat korupsi, Paloh justru berkilah. Ditanya sebagai saksi, kita hormatin itu sebagai saksi. Mudah-mudahan dia tetap sebagai saksi, itu harapan kami. Tapi kalau statusnya ditingkatkan, hanya dua pilihan. Dia say goodbye atau di goodbye kan. Bagaimana negeri ini mau direstorasi ke arah yang lebih baik jika para kadernya saja masih tersangkut kasus korupsi? Kini publik menanti komitmen Ketua Umum Partai Nasdem. Benarkah Surya Paloh seorang yang konsisten atau sama seperti elit politik lain yang mencela-mencela? Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ada 4 orang tamu dari yang paling ujung, Mas Hanta Yuda. Selamat malam, Mas. Malam. Tina. Kita terakhir bahas di sini soal pilkada serentak kalau nggak salah ya. Sekarang kita nasional gabung pemerintah. Sekarang kita bahas yang lain lagi berhubungan sama hukum, utamanya korupsi. Tama kalau ngomong tentang Tama pasti ngomongin korupsi tentu. Magdir kuasa hukum Bang Rio dan Mas Taufik Basari. Saya lebih banyak pengen ke Mas Taufik karena udah lama juga nggak ketemu, tapi saya ke Bang Magdir dulu. Pak, tadi kan Bapak nemenin jam 9 pagi gitu ya, menemani. Nah, Bapak terakhir meninggalkan klien Bapak jam berapa tadi? Saya hampir jam 10 pagi tadi, karena sesudah bicara dengan petugas resepsionis di KPK, saya tidak bisa ikut mendampingi Rio, karena pemeriksaan dia terhadap, pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rio hari ini adalah sebagai saksi, dan aturan main yang mereka sampaikan kepada kita, dan memang seperti itulah yang selama ini terjadi, bahwa saksi itu tidak bisa didampingi oleh kuasa hukumnya. Hanya saja tadi dijelaskan sebelum saya pergi bahwa Pak Rio ini akan dipanggil sebagai tersangka hari Selasa. Jadi hari ini saksi untuk kasusnya Untuk Gatot? kasusnya Pak Gatot dan Ibu Evi, yaitu berkenaan dengan pemberian hadiah atau janji kepada Pak Rio. Sekali lagi sebagai saksi. Ya. Karena durasinya lama, tadi rekan kami juga Umar menyampaikan bahwa sudah hampir 12 jam dari jam 9 pagi, sekarang sudah jam 8 lebih, 11 jam menuju ke 12 jam. Wartawan kan biasanya ada kecurigaan gitu ya, kalau lama gini ujung-ujungnya nanti bisa ditahan. Menurut Bapak, peluang itu bisa nggak setelah selesai pemeriksaan saksi lalu diperiksa sebagai tersangka dan kemudian ditahan? Kejadian seperti itu acap kali terjadi. Jadi orang dipanggil sebagai saksi, kemudian dihentikan di tengah jalan, lantas dimulai akan diperiksa sebagai tersangka. Mungkin dengan 1-2 pertanyaan sebagai tersangka, lantas dilakukan penahanan. Itu bisa saja terjadi. Sebagai kuasa hukumnya,
Adakah urgensinya untuk menahan klien Anda, menurut Anda? Kalau kita bicara tentang ketentuan undang-undang, nggak ada urgensinya. Apalagi sih? Apa hal yang, ini kan sebenarnya kalau kita mau bicara apa yang dilakukan oleh Rio ini nasibnya saja sial gitu loh ya. Nasib sial maksudnya Ketemu dengan temannya yang juga berhubungan dengan Pak Gatot dan istrinya. Kemudian dia sesudah pertemuan secara bersama-sama makan malam dengan Pak Oce Kaligis, berapa waktu berikutnya dikirimi katanya laporan pengaduan. Nah, akan tetapi di dalam laporan pengaduan ini diselipkan uang 200 juta rupiah. Ini ditolak, dikembalikan kepada teman yang menyerahkan ini tadi. Tapi si teman ini tidak berani untuk menerimanya hari itu. Berapa hari kemudian itu dikembalikan lagi kepada kawannya itu tadi yang menyerahkan itu. Tidak berapa lama itu dikembalikan lagi kepada supirnya Rio. Nah, sesudah dikembalikan kepada supirnya ini, Rio pergi umroh sampai 12 hari. Itu sehingga terlewat waktu cukup lama. Pulang dari umroh, dia tanya kepada orang yang selama ini jadi asistennya dia, apakah uang itu sudah dikembalikan atau belum? Dia bilang belum. Karena dia tidak bisa menemui orang yang tadinya menyerahkan uang itu. Nah, sejak itu dicarilah keluarga dari si orang yang menyerahkan uang ini, kemudian diserahkan kepada keluarga itu. Dengan harapan bahwa uang ini dikembalikan kepada pemilik asalnya. Itulah yang terjadi. Itu disampaikan oleh Rio sebagai klien Anda kapan? Kepada Anda sebagai kuasa hukum? Saya ketemu Rio ini mulai dari hari Selasa yang mulai intens kita ketemu. Anda dikontak hari apa oleh Bang Rio? Saya kalau tidak keliru, kalau tidak Selasa, Senin saya dikontak sama dia. Dan kemudian kita bicara tentang ini. Bahkan saya minta kepada dia secara tertulis dia membuat kronologi dari persoalan ini. Jadi secara terbuka sudah mengakui soal uang diserahkan ke dirinya, lalu dibalikin, nggak diterima, ditahan, dibalikin lagi, akhirnya muter lagi uangnya ke dirinya. Dan ini sudah disampaikan, bukan hanya dia yang menyampaikan kejadian ini, supirnya pun yang menerima uang itu pun sudah menyampaikan seperti itu ke KPK. Jadi poinnya pada saat mengontak Anda, Bang Rio sudah yakinkah bahwa dia akan jadi tersangka? Saya kira bisa jadi dia sudah merasa bahwa ada yang salah. Atau paling tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh penyidik terhadap dirinya. Gitu loh. Karena bagaimanapun juga dia sudah ditanya, karena ketika dia diperiksa beberapa waktu yang lalu dalam posisi sebagai saksi untuk perkara bansos, dia kan tidak tahu menahu mengenai itu. Nah, akhirnya sampai pertanyaan mengenai uang itu. Karena sebelum dia diperiksa, orang yang menyerahkan uang itu kepada dia sudah diperiksa lebih dahulu, kemudian supirnya juga sudah diperiksa lebih dahulu, baru kemudian Rio yang diperiksa. Dan dia terangkan seperti yang saya kemukakan tadi. Dan pernyataan itu dijelaskan terang benderang juga kepada KPK? Diterang benderang kepada KPK dalam perkara Pak Gatot dan Ibu Evi berhubungan dengan bansos. Jadi bukan berhubungan dengan penerimaan uang yang diberikan oleh Ibu Evi itu kepada Rio. Baik. Segmen ini sengaja saya lebih banyak nanya sama Pak Magdir dulu karena penetapan tersangkanya baru banget dan kita juga ingin dapat gambaran yang lebih utuh gitu ya. Karena suka tidak suka Patrice Rio Capella, Sekjen Partai Nasdem, jadi orang berpikirnya si Nasdem ya. Karena itu segmen berikutnya saya akan nanya sama elit Partai Nasdem. Bang Taufik dan juga Tama dan Mas Hanta sesaat lagi.